Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman belajar bersama. Saya Asti Rambarita Putri sebagai mentor. Pada video kali ini akan memberikan beberapa tips yang akan membangun rasa percaya diri teman-teman semua. Kepercayaan diri adalah salah satu aset teman-teman yang paling berharga. Jadi teman-teman harus melindunginya dan berinvestasi dengan benar. Pada kursus kali ini akan membantu teman-teman semua melakukan hal tersebut. Teman-teman akan belajar untuk memiliki suasana, merangkul ketidaksempurnaan teman-teman, menentukan jalan baru ke depan, dan akan belajar bagaimana merangkul positif. Semua itu berarti rasa percaya diri yang lebih kuat. Biarkan saya membantu Anda memulai. Nah, begitulah yang dikatakan Dr. Todd Dewitt. Beliau ini merupakan seorang penulis, pendidik, dan pelatih. Saya akan mengambil materi dari beliau, yakni mengenai membangun rasa kepercayaan diri yang telah dibahas tadi di awal mengenai memiliki situasi, merangkul ketidaksempurnaan, menentukan jalan baru ke depan, dan merangkul hal-hal positif dengan menggunakan versi bahasa Indonesianya, ya. Saya akan fokus pada teknik sederhana dan praktis yang akan membantu teman-teman menilai dan membangun rasa kepercayaan diri teman-teman semua dengan lebih baik. Ketika selesai, kepercayaan diri tidak akan menjadi sesuatu yang baru teman-teman alami. Itu akan menjadi sesuatu yang akan kalian kelola secara proaktif. Tips pertama yang akan saya berikan adalah miliki situasinya. Langkah pertama ini menuju peningkatan rasa kepercayaan diri dengan belajar untuk memiliki situasi tersebut. Ini hanya berarti Anda akan berusaha untuk memahami kenyataan bahwa pada akhirnya Anda akan bertanggung jawab atas perasaan Anda diri sendiri. Terkadang reaksi berupa juga dalam arah yang berlawanan, yaitu ketika Anda mendapati diri Anda mempertanyakan kemampuan Anda, dan Anda akan melihat orang lain, membandingkan orang lain dengan diri Anda. Mungkin Anda akan merasa seperti kolega atau teman Anda yang kasar, atau bos yang sama sekali tidak masuk akal, atau teman, klien yang tidak pernah bahagia. Dan itu tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan apapun. Apalagi Anda membandingkan diri Anda dengan sesuatu yang lebih tinggi, iri, atau ingin sesuatu yang belum Anda dapatkan. Itu tidak akan menyelesaikan sesuatu. Jadi berhati-hatilah. Dan untuk memiliki situasi ini, teman-teman harus merangkul kebijakan tanggung jawab pribadi. Ketahuilah bahwa Anda mendorong kemajuan dalam hidup Anda. Pendekatan ini perubahan peningkatan terbesar teman-teman. Bahwa pertumbuhan Anda tidak benar-benar bergantung kepada orang lain. Dan harus bisa mengambil sikap untuk mempertahankan rasa kepercayaan diri yang kuat dari waktu ke waktu. Bisa jadi orang lain itu membantu, akan tetapi tetap pertumbuhan dan peningkatan terbesar Anda itu tidak akan bergantung pada orang lain. Orang lain hanya sekedar membantunya. Bertanggung jawab pada diri sendiri bukan berarti Anda harus menyalahkan diri sendiri atau terlalu kritis terhadap diri sendiri. Apalagi tidak ada rasa kasihan pada diri sendiri. Dan ketika kepercayaan diri Anda terpukul, jangan pernah memulai berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya alasan dengan apa yang terjadi saat itu. Ingat bahwa semua hasil itu terjadi dalam berbagai faktor, dan Anda bisa jadi hanya salah satunya atau bukan sama sekali. Oke, jadi jangan banyak berpikir negatif ketika melakukan tanggung jawab. Dan
Saya tahu itu terasa akan seperti beban, akan tetapi ingat jangan menyalahkan diri sendiri, jadi berhati-hatilah. Dan saya ingin teman-teman melakukan 2 hal secara cepat. Yang pertama adalah mengakui harga diri Anda. Anda berharga. Anda adalah orang yang unik. Banyak hal yang ditawarkan mengingat semua pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang telah Anda tempuh. Anda adalah seorang yang bekerja keras. Anda adalah seorang yang kreatif. Anda adalah kolega yang terbaik. Hanya perlu beberapa menit, hanya perlu beberapa saat untuk mengingatkan diri bahwa peduli bagaimana situasi saat ini, kalian adalah orang yang sangat bernilai tambah dan akan kembali bangkit. Dan cara kedua adalah harus berkomitmen menjadi lebih kuat dengan mempertahankan tingkat kepercayaan diri yang sehat dan mempunyai tujuan besar, membutuhkan rencana yang jelas dan matang. Rencana tersebut diperoleh ketika Anda mempunyai rasa kepercayaan diri yang sehat dengan menentukan bagaimana passion dan tujuan Anda. Jangan sampai Anda salah langkah. Anda bisa mulai dengan memandang cermin, dan ketika Anda mempunyai perasaan tersebut, Anda bisa langsung berbicara dengan diri Anda sendiri. Bagaimana nantinya tujuan besar Anda akan berjalan. Walaupun tidak sesuai dengan rencana, setidaknya Anda mempunyai rencana yang jelas dan matang. Ingatlah 2 hal tadi dalam memiliki situasi yang penting. Untuk memiliki situasi juga, Anda harus menghargai diri Anda dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan kuat. Dan saat itulah Anda akan siap untuk membangun lebih kepercayaan diri. Yang kedua ialah merangkul ketidaksempurnaan. Setelah kita membahas tadi mengenai memiliki situasinya, sekarang kita akan bahas tentang merangkul ketidaksempurnaan. Semua manusia tidak ada yang sempurna kecuali Sang Pencipta. Tapi sebagian besar dari kita berusaha untuk meng-approve, untuk membuktikan diri bahwa diri kita ini layak di depan orang banyak, layak untuk diri kita sendiri. Karena saya paham kita tidak ingin didefinisikan sebagai kegagalan atau membuat orang berpikir tentang ketidaksempurnaan. Sebenarnya penting juga untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika kita memikirkan hal yang tidak sempurna dalam diri kita, untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dengan banyak belajar, banyak menerima, dan bangkit kembali. Ketika melakukan kesatuan kesalahan, itu akan menyakitkan sementara waktu, tapi jangan lupa bahwa semua orang itu juga melakukan kesalahan. Jadi langkah pertama yang dapat dilakukan adalah jujur tentang ketidaksempurnaan Anda. Dan saya rasa kita dapat melakukannya ketika kita sudah bisa menerima akan ketidaksempurnaan tersebut. Karena kegagalan dan kesalahan itu merupakan ketidaksempurnaan, jadi selanjutnya kita dapat menyadari bahwa kesalahan dan kegagalan adalah hal ampuh yang mendorong pembelajaran dalam pertumbuhan kepercayaan diri Anda. Segala bentuk kesalahan atau kegagalan sebenarnya hanya umpan balik yang mengarahkan Anda ke arah yang lebih produktif, jika teman-teman memperhatikannya ya. Dan proses ini membuat kesalahan atau beberapa jenis kemunduran juga mengalami perasaan-perasaan negatif yang akan kembali diikuti oleh umpan balik yang kritis. Apakah dia marah atau dia mengabaikannya, dan akan timbul perasaan negatif lainnya. Lalu umpan baliknya ialah akan
respon kritis yang Anda punya. Dan karena perasaan negatif tersebut juga membuat kepercayaan diri Anda menjadi tenggelam. Lalu bagaimana? Saatnya kita membuat pilihan. Yang pertama, Anda dapat menempatkan kejadian ini dan dengan mengabaikannya, atau menjadikan kejadian ini sebagai momen pembelajaran yang asli. Karena ketika kita melakukan kesalahan dan ada hubungannya tentang pemahaman kita terhadap sesuatu, siapa tahu kita yang harus memperbaiki kesalahan dan memberikan pertanyaan pada diri sendiri, bagaimana cara memperbaikinya. Dan jika menurut Anda permasalahan ini penting, Anda akan diminta untuk menguasai keterampilan ini dan membuat rencana. Ya, saatnya untuk memulai berpikir tentang kegiatan yang tepat. Bergerak maju dan gunakan waktu pengembangan keterampilan Anda yang terbatas pada bidang yang benar-benar penting untuk memperbaiki kesalahan Anda, yang memang terkadang akan menyakiti kepercayaan diri Anda, akan tetapi kita tidak bisa berlarut dengan keadaan seperti ini. Kita harus bisa memperbaikinya, bergerak maju, dan menggunakan waktu pengembangan di saat-saat yang penting seperti ini. Jadi lain kali ketika hal atau sesuatu yang Anda lakukan tidak berjalan dengan benar, Anda dapat memilih untuk tersenyum dan mulai berpikir tentang apa yang Anda pelajari untuk membantu Anda di kesempatan berikutnya dalam memperbaiki kepercayaan diri dengan memperbaiki ketidaksempurnaan yang Anda miliki dari yang disebut dengan kegagalan dan kesalahan. 3. Artikulasikan jalan ke depan. Ketika Anda mulai merasa tidak percaya diri, jangan terlalu menunggu lama. Mulai dengan hal yang pertama, berikan tenggat waktu kepada diri sendiri. Saat ini Anda harus mulai bekerja untuk memperbaiki situasi. Pikirkan dalam jam atau hari, bukan minggu atau bulan. Jangan terlalu menunda-nunda. Dan yang kedua adalah Anda harus membuat rencana. Izinkan saya membagikan struktur sederhana yang akan membantu. Karena ini semua tentang tujuan Anda untuk membangun rasa percaya diri. Karena tujuan juga mempunyai fungsi memusatkan perhatian Anda pada hasil yang nantinya akan Anda hargai. Jika Anda berpikir untuk membangun kepercayaan diri, maka pikirkan lagi tentang level tujuan. Seperti contoh, ketika Anda ingin kembali ke bisnis pencapaian, tapi Anda juga harus membutuhkan pendekatan yang cocok untuk seseorang yang berjuang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dan kita mulai dari hal yang kecil. Pertama, pertimbangkan kemenangan kecil klasik. Kemenangan kecil, ia mudah didefinisikan, yang harus diselesaikan, dan yang tidak Anda harapkan menjadi sangat sulit. Ini adalah langkah kecil yang menempatkan Anda kembali pada jalur menuju produktif dan merasa lebih percaya diri. Mudah diingat, jelas, sederhana, dan dapat dijangkau. Itu adalah kemenangan jangka pendek yang solid. Setelah beberapa kemenangan kecil yang telah Anda raih, Anda siap untuk mewujudkan tujuan yang cerdas. Seperti yang Anda ketahui, singkatannya dari kata spesifik. Ia dapat diukur, dapat disejajarkan, dan dapat dijangkau. Juga terikat waktu. Itulah spesifik. Akan tetapi, jika Anda tidak terbiasa dengan ide tersebut, Anda dapat menghabiskan beberapa menit di internet untuk menemukan banyak deskripsi ide-ide yang berkualitas yang sesuai dengan jati diri Anda. Jangan terpaku pada satu tujuan. Anda dapat memulai untuk mengukir tujuan-tujuan yang lainnya. Balik lagi, tapi kita belum selesai dari kemenangan kecil tersebut. Dan kita akan lanjut ke tujuan terbesar yang akan kita wujudkan.
Tapi untuk membuat secara sederhananya lagi, saya akan ingin mengatakan jangan lupa untuk bermimpi. Ketika kepercayaan diri terpukul, kita bisa jadi terlalu khawatir dan terlalu menghindari resiko. Tujuan jangka panjang itu juga bisa jadi terasa menakutkan. Tujuan besar juga sangat menakutkan dan bisa jadi di luar jangkauan kita. Tapi jangan lupa untuk tetap bermimpi. Karena dengan adanya mimpi, itu akan mengetuk imajinasi kita dan akan membangun kita merasakan tujuan tersebut. Dari hal tersebut, kita dapat tahu mengapa Anda mempertanyakan kepercayaan diri Anda. Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perasaan Anda. Mulai sekarang juga, akui Anda butuh rencana dan tujuan. Raih kemenangan kecil, lalu buat tujuan-tujuan besar, dan jangan lupa luangkan waktu untuk kembali bermimpi dengan tujuan-tujuan lainnya. Itu adalah jalur produktif ke depan yang sangat mungkin. Teman-teman harus memahami lagi korelasi antara poin dengan isinya. Jadi semua itu ada hubungannya. Apabila teman-teman memahami lebih dalam lagi apa yang dimaksud dari misal dari poin pertama, terus yang dimaksud dari poin pertama, lalu apa hubungannya dengan isinya. Oke, kita lanjut ke poin 4, yaitu kelola konteks Anda. Memahami kepercayaan diri mengharuskan Anda untuk berpikir tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan lingkungan Anda setiap hari. Salah satunya pikirkan tentang interaksi sosial utama Anda ketika Anda di tempat kerja, tempat sekolah, atau tempat bermain lainnya. Ketika mau berangkat ke kantor, maka Anda akan membawa sebanyak mungkin energi positif. Tapi kemudian, ada beberapa orang yang akan meningkatkan perasaan Anda lebih baik, dan ada yang tidak. Jadi mari sama-sama kita pikirkan bagaimana orang mengaruhi Anda. Dan inilah yang akan Anda lakukan, yaitu dengan membuat daftar orang-orang yang paling Anda lihat secara rutin. Sekarang kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok positif bersih dan kelompok negatif bersih. Daftar kelompok positif itu terisi dengan orang-orang yang cenderung ramah dan membantu Anda, sedangkan daftar negatif bersih itu berisi bagaimana orang-orang yang menyebabkan Anda stres berlebihan. Sudah? Dan sebenarnya saya tidak naif, saya tahu Anda tidak sepenuhnya mengendalikan siapa yang Anda lihat dan kapan Anda lihat orang tersebut. Namun yang akan kita pikirkan adalah bagaimana orang tersebut mempengaruhi Anda dengan baik. Dan ingatlah bahwa apa yang Anda rasakan adalah aset. Jadi Anda belajar melindunginya agar perasaan tersebut menjadi perasaan yang lebih baik. Ketika melakukan pekerjaan, pikirkan tentang menggunakan waktu Anda secara strategis. Sekali lagi, kita hanya untuk membuat ini tetap sederhana. Pikirkan tugas-tugas terpenting Anda tiap minggunya. Dimulai dari mulai harimu dengan pekerjaan yang bermakna. Bukan dari hal yang mudah, tapi dimulai dengan hal yang bermakna. Karena mayoritas waktu Anda yang kuat harus dihabiskan untuk hal-hal yang penting. Dan menyadari bagaimana Anda mengalokasikan waktu Anda akan membantu Anda beralih ke arah yang produktif. Karena produktif juga merupakan cara berinvestasi kita dalam membangun rasa kepercayaan diri. Selain itu juga ada hal yang menghubungkan antara kepercayaan diri kita dengan penampilan diri kita dengan berpakaian dan perawatan yang dapat kita lakukan sehari-hari. Tidak ada solusi sempurna di sini, tapi secara umum orang akan merasa lebih baik ketika mereka menginvestasikan sesuatu atau menginvestasikan waktu mereka untuk terlihat lebih baik. Ada yang mungkin bercukur atau memakai dasi,
juga memulai dengan gaya rambut baru dan sepasang sepatu yang luar biasa. Semuanya akan terlihat nyata. Jadi, luangkan waktumu sebentar dan pikirkan bagaimana kamu ingin terlihat percaya diri. Sudahkah kamu siap memulai? Mulai perencanaan sekarang untuk mengatasi masalah ini. Segera, Anda akan mengoptimalkan konteks di sekitar Anda, membuatnya lebih mudah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan diri Anda. Tips yang kelima adalah beri makan kepositifan Anda. Coba tangkap maksud dari beri makan kepositifan Anda. Ya, dari penjabaran ini. Menjadi positif sangat penting. Dan ketika Anda menganggap positif, segala sesuatu akan tampak lebih mudah dikelola. Saat Anda percaya pada perkembangan kemampuan Anda, maka demikian juga dengan kepercayaan diri Anda. Jadi tujuan dari poin ini adalah untuk berpikir tentang bagaimana Anda secara sengaja memberi makan kepositifan Anda. Salah satu praktek klasik dan sangat efektif adalah memvisualisasikan pencapaian Anda. Untuk seseorang profesional, ini adalah perilaku yang harus kalian lakukan setiap hari hanya untuk 1 atau 2 saat saja. Temukan tempat yang tenang dan kemudian identifikasi 1 atau 2 tujuan, hal-hal yang Anda mulai tetapi belum selesai. Sekarang, coba bayangkan diri Anda sudah mencapai garis finish. Lihat seolah-olah Anda sedang menonton film, membungkus detail terakhir, memutar dalam pekerjaan, atau memaku presentasi. Bayangkan itu di wajah atasan Anda. Lihat diri Anda terasa dan terlihat hebat. Dan itu bernilai 30 detik dari waktu Anda tiap hari. Sudah bisa dibayangkan? Sudah mendapat energi positif lainnya? Tips lain yang hebat melibatkan bagaimana Anda memilih untuk berpikir dan berbicara kepada diri sendiri ketika rasa percaya diri Anda terasa terancam. Ketika momen itu tiba, saya ingin teman-teman semua siap. Berikut langkah cepat untuk membuat Anda tetap berpikir positif. Langkah pertama, mengenali apa yang Anda rasakan dan pikirkan. Akui saja, kepercayaan diri Anda sedang terguncang. Itu terjadi, dan selanjutnya ingatkan diri Anda bahwa perasaan ini hanya sementara, dan itu akan berlalu. Sekarang kita lanjutkan dengan berpikir beberapa pencapaian Anda, kemenangan Anda, pelanggan yang telah Anda dapat, atau nilai skor Anda, promosi, dan sebagainya. Itu adalah bukti bagus bahwa Anda menambahkan banyak nilai pada diri Anda. Jangan hanya terpusat pada satu titik negatif. Coba untuk berpikir apa saja pencapaian Anda, dan kepercayaan diri Anda akan berayun kembali ke arah yang positif. Akan tetapi terdapat salah satu kiat positif lainnya yang merupakan favorit saya, adalah terhubung dengan seorang yang mengangkat semangat Anda semua. Ya, kita semua kenal orang ini. Mereka mungkin seorang yang Anda kagumi, teman, sahabat, pacar, keluarga, atau bisa juga seorang yang membuat Anda tertawa, atau suara ramah yang selalu membangkitkan semangat Anda siapapun itu. Coba untuk hubungi mereka selama beberapa menit, tapi Anda bukan untuk mencari konseling, hanya pertukaran pembicaraan yang menyenangkan dan ringan. Ketika Anda secara proaktif terhubung dengan tipe orang ini, ketegangan dengan cepat akan memudar. Mereka adalah yang membantu untuk mengingat dan mencari serta merangkul kepositifan kepercayaan diri Anda. Dan secara tidak langsung Anda mendapat dorongan instan karena orang ini sangat percaya pada Anda, begitu juga Anda percaya pada dia. Jadi, luangkan waktu untuk terhubung. Lalu terakhir, menurut saya adalah ketika Anda mulai pulih dari keguncangan kepercayaan diri Anda, maka Anda perlu merayakan atau mengapresiasikan diri Anda. Tindakan ini akan sukses untuk menjauhkan Anda dari ruang negatif yang telah Anda lalui sebelumnya, walaupun hanya ucapan selamat dari internal kecil yang ditawarkan kepada Anda atau Anda lakukan untuk diri Anda sendiri di depan cermin, atau dengan
makan, minum di kafe favorit Anda, pertahankan hal itu dan tetap lakukanlah. Setiap kali Anda mengambil langkah untuk melewati kebuntuan mental menuju pola pikir yang sehat, itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Ikuti tips ini dan Anda akan cenderung tetap positif. Teman-teman bisa mulai dari sekarang dan coba sebutkan dalam hati salah satu cara yang jelas untuk meningkatkan kepositifan teman-teman semua dalam beberapa hari ke depan. Yakin teman-teman semua bisa. Kita sampai pada tips terakhir, yaitu ke-6, kumpulkan rencana Anda. Oke, anggap kami telah menyiapkan panggung untuk membangun kepercayaan diri Anda dan menawarkan alat untuk Anda gunakan. Tetapi bagaimana cara Anda untuk membawa kepercayaan diri itu ke dunia? Saya ingin Anda melakukan 3 hal. Pertama, Anda perlu kemenangan kecil. Sama seperti sebelumnya, emang kemenangan kecil ini sangat mempengaruhi untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Paku satu kemenangan kecil untuk membantu Anda menyalakan api untuk perbaikan yang telah Anda lakukan. Selanjutnya, yang kedua yaitu saya ingin Anda berbicara kepada mentor Anda. Jika teman-teman tidak memilikinya, teman-teman mempunyai orang-orang terdekat yang bisa teman-teman ajak untuk berbicara. Dan saya ingin Anda mengaku sejujur-jujurnya kepada mereka bahwa Anda bergumul, bahwa Anda mempunyai permasalahan dengan kepercayaan diri. Jelaskan sejelas-jelasnya tentang apa rasakan dan minta pemikiran dari mereka. Lalu, selanjutnya diam dan dengarkan apa yang mereka katakan. Mungkin dengan bantuan mereka bisa menghemat banyak waktu, jadi Anda tidak perlu merasa cemas dan sebagainya. Poin terakhir ialah pertimbangkan untuk mengadopsi satu perilaku kecil baru untuk memperkuat jalan baru teman-teman semua. Jadi ini seperti untuk melepaskan masa lalu. Mungkin Anda akan berlari dari manual ke digital, kemudian melemparkan benda tersebut ke tempat sampah dan melambangkan bahwa masa lalu telah berlalu. Contoh lainnya yaitu mengubah rutinitas kerja Anda. Rutinitas itu akan menjadi kebiasaan. Jadi, satu cara simbolis yang bagus untuk merangkul jalan baru adalah mengubah rutinitas Anda. Oke. Misalnya Anda tetap melakukan hal yang sama seperti makan di tempat itu pada waktu yang sama dan dengan orang yang sama, dan saatnya Anda harus mengubahnya seperti mencari suasana baru, teman baru, dan di waktu yang berbeda. Meskipun benar bahwa kepercayaan diri agar didorong oleh kepribadian teman-teman semua, tapi penting untuk diingat juga bahwa ini juga dilihat sebagai keterampilan teman-teman dalam beradaptasi, mengambil kesempatan baru. Dan jadikan saran dari 6 poin itu sebagai kesempatan dan mulailah membangun keterampilan itu. Semoga berhasil. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kursus belajar bersama berikutnya.